Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajran, NIM C1C019107. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan anggaran jangka pendek dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI. Pengertian anggaran. Anggaran adalah rencana manajemen dengan asumsi bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh pelaksanaan anggaran untuk merealisasi rencana yang telah disusun, sedangkan ramalan semata-mata merupakan prediksi tentang apa yang mungkin terjadi, tanpa ada usaha dari peramal untuk mempengaruhi apa yang terjadi agar sesuai dengan ramalannya. Berikut adalah fungsi anggaran. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen dan fungsi ini merupakan dasar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Winardi memberikan pengertian mengenai perencanaan sebagai berikut. Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua yaitu fungsi pengawasan. Anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam perusahaan. Pengawasan ini merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Dengan demikian, pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan apabila perlu. Yang ketiga yaitu fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan adanya koordinasi diperlukan perencanaan yang baik yang dapat menunjukkan keselarasan rencana antara satu bagian dengan bagian lainnya. Berikut adalah karakteristik anggaran. Yang pertama yaitu dinyatakan dalam satuan keuangan atau moneter, walaupun angka-angka moneter ini didukung dengan satuan bukan keuangan, misalnya unit terjual atau diproduksi. Yang kedua, umumnya mencakup kurun waktu 1 tahun. Yang ketiga, mengandung komitmen manajemen, artinya manajemen setuju menerima tanggung jawab dan pencapaian sasaran yang dianggarkan. Berikut usulan anggaran ditinjau dari disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pelaksanaan anggaran. Berikut adalah setelah disetujui, anggaran dapat diubah dalam keadaan khusus. Yang terakhir, secara berkala untuk kerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan varian atau penyimpangan yang ada dianalisis dan dijelaskan. Adapun proses penyusunan anggaran, yang pertama yaitu Departemen Anggaran. Departemen Anggaran adalah departemen yang bertugas mengadministrasikan aliran informasi sistem pengendalian melalui anggaran. Fungsinya yaitu yang pertama menerbitkan prosedur dan formulir untuk penyusunan anggaran. Yang kedua, mengkoordinasikan dan menerbitkan setiap asumsi-asumsi dasar yang dikeluarkan kantor pusat untuk digunakan dalam penyusunan anggaran. Yang ketiga, menjamin bahwa informasi dikomunikasikan secara wajar di antara unit-unit organisasi yang saling berhubungan. Yang kedua yaitu Komite Anggaran. Komite Anggaran adalah komite yang dibentuk oleh manajemen puncak untuk mengkoordinasikan proses manajemen dalam penyusunan anggaran. Tugas Komite Anggaran yaitu yang pertama, mengusulkan kepada manajemen puncak mengenai pedoman umum penyusunan anggaran. Yang kedua, menyebarkan pedoman tersebut setelah disetujui manajemen puncak. Yang ketiga, mengkoordinasikan berbagai usulan anggaran yang disusun secara terpisah oleh berbagai unit organisasi. Yang berikut, menyelesaikan perbedaan yang timbul di antara usulan anggaran. Berikut, menyerahkan anggaran final pada manajemen puncak dan dewan komisaris untuk disahkan. Yang terakhir, mendistribusikan anggaran yang telah disahkan kepada berbagai unit organisasi. Adapun pengertian anggaran jangka pendek yaitu anggaran yang dibuat dalam jangka waktu paling lama 1 tahun. Anggaran ini untuk keperluan modal kerja merupakan anggaran jangka pendek. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.